السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dengan taufik, hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita bisa sama-sama melaksanakan salat fardu subuh dengan berjamaah, yang mana taufik dan hidayah Allah ini ternyata tidak semua diberikan oleh Allah kepada hambanya. Tapi kita termasuk daripada orang-orang yang beruntung, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun pagi, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan atau naik motor menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa yang tidak diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Seandainya diberikan kepada setiap manusia, mungkin masjid ini bak, mungkin masjid ini penuh. Tapi banyak orang yang tidak diberikan taufik, hendak sembahyang subuh cuman kada terbangun, hendak ke pengajian cuman kada tertulak. Itu ngarannya kada ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung, alhamdulillah, kita bersyukur bisa melangkahkan kaki sampai ke masjid, sampai melaksanakan salat sunnah subuh. Termasuk orang yang paling kaya, termasuk orang yang paling kaya, dan kekayaan yang tidak pernah bangkrut. Kita melaksanakan salat sunnah subuh 2 rakaat. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang kaya kada? Orang kaya. Tapi ada punya kelebihan, kekayaan yang tidak pernah bangkrut karena disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang alih menyimpan dan kada berkurang. Kalau bisa kita melaksanakannya setiap sebelum salat subuh, maka semakin bertambah dan semakin bertambah. Ya Allah, subhanallah. Amalan yang hanya kita lakukan beberapa menit, kira-kira ada 5 menit lah. Kalau sampai kalau lah, pajilah. Sembahyang subuh itu kan sampai 5 menit kira-kira lah, selesailah 2 rakaat. Kada sampai 5 menit. Tapi Allah berikan ganjaran lebih baik daripada dunia dan seisinya. Disimpannya kan pulang. Kada betahan rugi, kada betahan bangkrut, kada betahan habis. Subhanallah. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga segala kebaikan yang kita inginkan itu bisa kita laksanakan. Karena kalau hanya diberi hidayah, hendak ijanya baik, tapi belum diberi taufik kada jadi menggawi. Tapi kalau sudah diberi hidayah dan taufik, hendak pas kawa menggawi. Nah, ini yang luar biasa. Hendak ke masjid, pas kawa ke masjid. Nyaman, kada ada rintangan. Atau berjuang. Hati ini hendak tulakkah kadakah? Ari pina gerimis umpamanya kan. Ya Allah, atau awak pina sakitan nih, pina ringkut. Nah itu
itu sudah dapat hidayah sebenarnya. Tapi pas tertolak itu dapat taufik. Jadi keinginan kita diberi taufik, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapainya. Banyak orang yang tidak dapat taufik. Itu nih buktinya hendak. Nah, kapan hidayah itu diberikan dan taufik itu bisa diberikan tergantung kebenaran niat kita. Bujur-bujur. Kalau orang yang sudah dapat hidayah, dia ingin melakukan suatu kebaikan, keinginannya itu bujur-bujur hendak, insya Allah diberi taufik oleh Allah. Tapi kalau hanya sekedar hendak aja, kada serius, jika bahasa kita adalah itu bisa kada diberi taufik. Lalu macam-macam aja halangannya. Itu. Ulun teringat tadi dengan imam kita yang membacakan surah Al-Mu'minun ya. Ya, rakaat yang pertama ya. Rakaat yang pertama itu surah Al-Mu'minun, itu luar biasa. Sebelum kita masuk ke pengajian kita surah An-Nur, karena setelah surah Al-Mu'minun ini surah An-Nur. Mana tadi ayat berapa tadi mulainya? Amin, ayat berapa tadi mulainya? Surah An-Nur tadi, surah Al-Mu'minun. Ayat berapa tadi? Ayat kedua. Rabbana, subhanallah. Ini ayat sudah namanya Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, imam kita tadi membacakan. Jadi di antara ulama itu ada yang berpendapat salah satu cara membuat makmum itu khusyuk dalam sholat, salah satu cara adalah imam membacakan ayat-ayat yang dimengerti oleh makmum, sehingga pikiran makmum itu terarah kepada ayat itu yang dimengerti oleh makmum. Salah satu ulama ada yang berpendapat seperti itu. Imam itu untuk membantu makmum supaya khusyuk dalam salatnya, bacakanlah ayat yang dimengerti oleh makmum, sehingga makmum itu dia merasa tersentuh dengan ayat itu. Al-Quran ini Pak bahasa Arab ya, semuanya ulun kada mengerti. Nang manakah dibacakan sama aja. Tapi kada mungkin, pasti ada ayat-ayat yang kita mengerti. Rabbana akhrijna minha. Nah, ini orang-orang yang zalim. Nah, orang-orang yang zalim, Allah bercerita tentang orang-orang yang zalim terhadap dirinya, bercerita di saat nanti mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka mengatakan Rabbana, mereka baru menyadari, wahai Tuhan kami, hanya ingat lawan Tuhan. Di dunia kada ingat lawan Tuhan. Abud, sibuk mau urus dunia. Kada ingat lawan Tuhan. Sudah di dalam neraka hanya ingat lawan Tuhan. Rabbana akhrijna minha. Mereka minta kepada Tuhan, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Nak minta keluar. Kembalikan kami ke dunia. Kami setumat kena bubulik pang minta waktu ke dunia. Apa mereka? Fa in udna. Fa in udna fa inna zalimun. Di dalam tafsir itu dijelaskan, fa in raja'na ila dhalal fa inna zalimun nastahiqul uqubah. Hendak berbulik baik ke dunia. Coba bayangkanlah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Ujar Tuhan, ujar Allah Subhanahu wa taala, umkuthu, beri diam lagi kamu dalam neraka itu, rasakan ajab. Rasakan sana. Wa la tukallimun, jangan memohon lawan aku. Padahal di dunia kita disuruh memohon lawan Allah, meminta. Ya Allah, jangan meminta ya lawan aku. Karena beda sudah alam akhirat dengan alam dunia beda. Alam dunia tempat kita beribadah dan meminta, alam akhirat tempat kita mendapatkan rahmat Allah.
La tukallimun. Mereka menyesal, baik. Lalu Allah jelaskan, ada sekelompok manusia, innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna. Di antara manusia itu ada yang berkata, yaquluna, mereka berkata, rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ini cerita orang-orang yang beriman. Orang yang beriman di dunia, mereka selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah dan meminta rahmat, warhamna, minta rahmat Allah. Jadi banyaki mengucapkan kalimat rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Jadi di antara manusia, kata Allah, di dunia ada yang seperti itu, orang-orang yang beriman. Apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu? Fattakhadtumuhum sikhriyan. Engkau wahai orang-orang yang zalim waktu di dunia menjadikan orang-orang yang beriman itu menjadi bahan mainan, mengolok-olok. Jadi orang-orang zalim itu mengolok-olok dengan orang-orang yang beriman waktu di dunia. Fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri, sehingga kalian tuh kada ingat jalan Allah lan aku. Wa kuntum minhum tadhakun, mananawa akan lan urang yang beriman apa sembahyang itu, sembahyang pinarajin tatapai miskin, menuntut ilmu pinarajin tatapai penggaringan, umpamanya nih lah. Apa itu tuh namanya mananawa akan lawan orang yang beriman. Itu kerjaan mereka waktu di dunia. Tapi kata Allah, inni jazaituhumul yauma bima sabaru wa annahum humul faizun. Maka sekarang aku beri pembalasan kepada mereka orang-orang yang beriman itu, mereka menjadi orang-orang yang beruntung. Kenapa? Bima sabaru. Mereka sabar. Diejek sabar, diolok-olok sabar. Sabar, beribadah sabar. Lalu Allah bertanya, ujar Tuhan lawan orang-orang zalim ini, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Ikam tuh wahai orang-orang zalim berapa tahun kadang semalam hidup? Berapa tahun ikam hidup? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Ujar mereka, kami semalam hidup sehari aja atau setengah hari aja kami hidup tuh. Nang umur 60 tahun tuh baik sehari aja ngaku, atau setengah hari aja. Nang umur 65 tahun tuh sehari aja mengakunya kami semalam hidup sehari aja, atau mungkin setengah hari aja semalam tuh hidup, ujar mereka. Fas'alil 'adin. Takuni pang orang-orang nama hitung umur itu berapa? Wasalin adin orang-orang nama hitung. Ujar Allah napa? Qala illa bistum illa qalila. Kalian semalam tuh hidup di dunia itu sangat sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun. Seandainya kalian yakin kehidupan di dunia sebentar banar, semalam tuh setumat banar. Lalu Allah sampaikan kepada mereka, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Ikam mengirakah kami ciptakan ikam tuh buat main-main? Ikam sangka kami menciptakan ikam tuh kesan main-main kah di dunia? Ujar Tuhan. Wa annakum ilaina la turja'un. Ikam kada percayakah bahwa nanti ada hari pembalasan? Ada hari kamu dikembalikan kepada Allah. Nah, sekarang sudah banyak orang gitu, Pak. Ya Allah. Gawiannya ke hulu, ke hilir, kemana-mana, ke karuan. Sampai ada nama ucap akhirat itu hanya cerita apa? Fiksi aja lah, bohong aja. Coba bayangkan pian. Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Maka Maha Agung Allah yang menjadi raja yang sebenarnya. La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Azim. Tidak ada Tuhan selain Dia,
Dialah yang memiliki arsy yang sangat al-karim, yang sangat besar. Allah ingatkan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih. Orang yang menjadikan Allah selain Allah itu menjadi Tuhan, maka sebenarnya la burhana lahu bihi, dia itu tidak bisa mendatangkan dalil yang bisa menguatkan perkataannya, dan dia itu nanti akan diperhitungkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan innahu la yuflihul kafirun, maka orang-orang kafir itu tidak akan selamat, tidak akan selamat. Waqul, kata Allah, dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Jadi sering-sering kita membaca kalimat ini, rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Nah, itu tadi sekedar sedikit apa yang dibacakan oleh imam kita di rakaat pertama, mengingatkan kita tentang bagaimana nanti Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang beriman di hari akhirat, dan bagaimana Allah nanti menyiksa orang-orang yang zalim. Dan ternyata dalam Al-Quran itu banyak diceritakan bahwa kehidupan di dunia ini hanya sebentar saja, hanya sebentar saja. Yang sebentar inilah menurut Allah, tapi menurut kita kadang-kadang asal awas. Janganlah. Nah, yang sebentar inilah mari kita pergunakan sama-sama untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada perintah dari Allah kecuali untuk kebahagiaan kita, dan tidak ada larangan dari Allah kecuali untuk keselamatan kita, kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini, baik pun ibadah mahdah yang berkaitan langsung dengan Allah ataupun yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk itu, karena yang namanya kita ini diganggu juga oleh setan, baik ya kalau nah, macam-macam aja, macam-macam. Ada waktu pengajian kulir turun, wa imma dari kita seorang atau dari ustadznya. Wah, ustadz itu terlalu kasar bependernya, kulir harus sakit bukan di rumah. Nah, itu gangguan setan juga. Padahal kita datang itu sudah dapat pahala, dosa kita dihapuskan, derajat kita diangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beriman dan mencari ilmu sehingga kita berilmu. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Dalam perjalanan hidup itu cahaya. Jadi Allah memberikan cahaya kepada orang-orang yang beriman. Mun berjalan di padang kadap itu ada cahaya, nyaman lah, kita nyaman. Nah, ini suatu saat mamanya lampu di masjid dipajang padam kadap, ngalih kalau kita ngalih. Tapi kalau bercahaya ini masya Allah, luar biasa, luar biasa. Kita dapat pahala yang membangun masjid. Beliau mudah-mudahan selalu diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala pahala yang tidak putus-putusnya, karena ini amal jariah beliau. Dan juga menarangi pulang, ma'asihi pulang, mengarpiti pulang, umatnya sudah ya kelak. Subhanallah. Bayangkan biar masjid-masjid zaman Rasulullah, masjid-masjid zaman sahabat, kalau hari hujan kehujanan ya kelak. Subhanallah, ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada surah An-Nur ayat ke-29. Kemarin sudah kita bicarakan bagaimana diantaranya tata cara atau adab kita berkunjung ke rumah orang, dengan tujuan apa? Untuk saling menjaga, jangan sampai kita dirugikan dan orang yang kita datang itu pun dirugikan, baik pun secara materi ataupun tidak. Secara materi umpamanya kita sudah jauh-jauh ya Allah, atau
bukan materi apa, kada maulah dosa. Jangan maulah dosa, malah maulah pahala. Di sini ada beberapa tafsir tentang ayat-ayat ini. Kemarin mungkin kita sudah jelaskan, tapi ulun ingin menyampaikan mungkin lebih lengkap. Kalau kita masuk ke rumah kita seorang, atau ke rumah orang tua kita, atau ke rumah anak-anak kita, tetap saja kita disunnahkan kalau ke rumah kita kada perlu istidzan, tapi disuruh kita sunnah mengucapkan salam walaupun bawa kunci seorang. Kita nih bawa kunci rumah seorang, jadi bismillahirrahmanirrahim buka, tetap kita disunnahkan mengucapkan salam, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kita disunnahkan walaupun kita bawa kunci seorang di rumah seorang. Tapi kalau ke rumah orang tua kita, tetap kita istighnas. Sebelum kita masuk mengucapkan salam, tetap kita istighnas, mengetukkah, memicik bel kah dahulu. Jangan langsung assalamualaikum, jangan. Atau ke rumah anak kita jangan langsung, ya, mengetukkah, memicik bel kah, atau tanda-tanda lain yang menjelaskan bahwa kita ada di luar atau di teras. Nah itu. Baik pun itu ucapan, ucapan itu ya berdahamkah atau apakah, atau perbuatan tadi, micik bel segala tadi. Kenapa tujuannya? Supaya jangan melihat nang kada nyaman secara syariat, aurat, jangan melihat aurat. Karena dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar. Karena disyariatkan meminta izin itu sebelum salam tuh, meminta izin itu adalah min ajlil basar, supaya menjaga penglihatan kita ini jangan terlihat nang kada bagus. Nah, itu. Jangan terlihat nang kada bagus. Nah, itu. Dalam sebuah asar yang diberikan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala alaikum al-idna ala ummahatikum. Maka kalau kita hendak masuk ke rumah ibu kita, ayah kita, maka kita juga minta izin. Dari izinnya bisa dengan memicik bel, ya Allah, atau apa saja sebelum salam. Jadi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wajib kalian itu berizin dahulu kalau hendak masuk ke rumah orang tua kalian. Tadi bisa memicik bel dan segalanya. An Zainab imraati Abdullah bin Mas'ud, jadi istri Abdullah bin Mas'ud ini bercerita, qalat radhiyallahu anhuma, istri Abdullah bin Mas'ud ini bercerita, ujar Sidin, kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu idza jaa min hajatin pantaha ilal bab. Nah, ini ke rumah seorang aja kan, Sidin Abdullah bin Mas'ud di ke rumah seorangnya, padahal tadi yang sunnahnya cuma salam. Kalau ke rumah sendiri tuh, kalau perlu micik bel, kalau perlu minta izin. Tapi Abdullah bin Mas'ud apabila datang dari luar, datang ke rumah, sampai ke pintu, tanah naha, badaham Sidin. Daham Sidin itu nang pinando orang nang di rumah, atau bepander apakah kayak itu nah? Tahu itu. Napa karahiyata ayyah juma minna ala amrin yakrahu. Karena Sidin kada hendak melihat kalau langsung masuk tuh, kalau ada di dalam rumah tuh nang kada nyaman dilihat. Bapaknya anakkah lagi kada berpakaian nang kada anu di dalam rumah kan. Walaupun itu anak kita, kada nyaman juga melihatnya. Yalah. Nah, kita datang ke rumah anak kita lakian selawar handap dalam rumah banyak, selawar simpak, nyaman lah melihat. Kita nyaman, ya lah. Nah,
Nah, di ayat yang ke-29 ini Allah menjelaskan dzalikum khairul lakum. Kita beristidzan kemudian mengucapkan salam itu adalah baik buat kalian daripada langsung masuk. Nah, itu kada baik. Karena istidzan itu, salam itu akan menghilangkan hal-hal yang kada baik. Hal-hal yang kada baik. Kita datang ke rumah orang lah, atau orang datang ke rumah kita. Dulu pernah terjadi hal yang kada baik lawan orang tuh, tapi kalau dia datang ke rumah kita memicik bel kemudian mengucapkan assalamualaikum, hati kita tuh beda sudah tuh. Ya kalau lah beda, berarti orang itu tujuannya baik karena dia mendoakan kita. Assalam itu kan mendoakan. Assalamualaikum itu mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kalian, kan itu anunya. Makanya waktu kita mengucapkan assalamualaikum tuh hati kita ini sadar juga. Jangan hanya sekedar mulut assalamualaikum, hati kita sadar bahwa kita sedang mendoakan dia, mudahan diberi Allah keselamatan. Nang mendengar pun mengucapkan menjawab waalaikumsalam tuh harus sadar juga, oh ini tadi mendoakan lawan aku selamat, jadi aku doakan jawabannya mudahan selamat. Ya lah, nang banyak lawan kita tuh terjadi assalamualaikum tuh sebiasa ya lah, kita menjawab waalaikumsalam masa biasa ya sudah. Hati kita ini kada sampai di mulut saja tuh. Jadi ucapan salam itu doa di mulut dan hati kita nih merasa oh dia mendoakan aku. Kalau itu ayo aku jawab juga waalaikumsalam. Aku mendoakan dia. Nah, nang mengucapkan salam tadi itu merasa oh kayak itu juga oh dia mendoakan aku juga. Nyaman kada sama-sama mendoakan yang baik. Ya lah. Nah, sehingga hilang rasa permusuhan itu insyaallah terkikis. Asal mengucapkannya tuh dengan hati, mengucapkannya dengan hati bukan hanya sekedar dengan mulut. Ini karena kada bahasa kita lah, lalu kadang-kadang kita kada sadar ya lah, karena bahasanya itu bahasa Arab, lalu seolah-olah itu perkataan biasa, padahal kada, itu doa. Orang mengetuk rumah kita assalamualaikum ya di luar, nah dia mendoakan kita tuh. Makanya kemarin ada kalau sahabat sampai 3 kali Nabi mengucapkan salam kada dibukain sidin lawang sing haja sidin supaya doa terus Nabi lawan sidin sampai Nabi berbulik hanya dibukakan sidin lawang. Sahabat itu menyadari betul bahwa ucapan salam itu adalah doa keselamatan. Doa keselamatan, baik. Kita sering aja itu karena kada bahasa kita lalu seolah-olah biasa ya kita mengucapkan assalamualaikum ya Allah. Seolah-olah itu ada tata tertib aja, istilahnya itu adab aja, padahal kada. Selain daripada itu adab dalam bertemu juga itu adalah doa. Kita harus sadar itu yang mendoakan. Kita udah berjalan di jalan ada orang bersabda assalamualaikum ya. Hati kita ini harus yakin, sidin mendoakan aku selamat tuh. Waalaikumsalam. Ya kita ya kalau lah. Nah nang bakandaran tadi yakin dia mendoakan aku selamat juga. Nang rancak terjadi itu sudah assalamualaikum, waalaikumsalam. Kada ada sampai kak, nih kada sadar kita ini bahwa dia sedang mendoakan kita. Ya lah, itu rancak berapa itu? Memang harus disadari itu karena kada bahasa kita bangjar kelemahannya di itu. Nah, itu khair ya Allah Taala. Itu baik buat kalian karena banyak di situ hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Apa ujung ayat itu? La'allakum tadhakkarun. Supaya kalian li ajli an tatadhakkaru wa tatta'idu kata Allah. Supaya kalian itu mengingat. Supaya kalian tuh ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh di jalan, di rumah, hendak keluar rumah, hendak datang ke rumah, disuruh ingat lawan Allah taala. Wa tatta'idun, supaya kalian itu mendapatkan mau'idah. Apa itu mau'idah? Ucapan yang membuat hati kita tuh sadar. Sadar kada kalau umpamanya di antara kita pernah terjadi sesuatu yang kada baik, kemudian orang itu datang mengucapkan assalamualaikum, kemudian kita betul-betul mengerti ucapannya itu, sadar kada kita? Saat itu perasaan kita pasti berubah. Walaupun tidak mungkin 100%. Ya Allah, tidak 100%, cuman sudah ada perubahan mengarah kepada yang positif terhadap orang itu. Beda kalau orang datang tiba-tiba menggendah langsung ke rumah, beda. Ya lah,
Nah, apalagi nang menggandah ini bekas pernah terjadi sesuatu yang kada baik lawan kita, ya lah beda. Tapi yang kalau nya datang mengucapkan salam itu sudah beda. Tatta itu menjadi mau'izah, menyadarkan kita. Kemudian ayat seterusnya Allah menjelaskan. Nah ini kalau orang yang di dalam rumah itu ada, namun kada datang jar, rumah tuh kosong, kayak apa nih? Nah, sama. Fa illam tajidu fiha ahadan. Nah, kalau kalian tidak menemukan di dalam rumah itu seseorang pun, rumahnya kosong baik. Fala tadkhulu, sekalipun rumah kosong, jangan juga masuk nyelonong. Jangan masuk nyelonong ke rumah orang. Hatta yu'dana lakum, sehingga engkau diberi izin, kata Allah. Siapa yang memberi izin? Rumah kosong, kita datang nih bertamu kepada orang, datang ternyata rumahnya kosong. Siapa yang memberi izin? Adanya dahulu orangnya. Orangnya datang, orangnya kada datang boleh. Nah, hatta yu'dana lakum, sehingga diberi izin untuk masuk, sehingga datang orangnya memberi izin. Hanya munnya datang apa nih jar habar anak bapandir nalis, aku kelapahan aja, mohon maaf lah jar kenaenan dudi buka sidin lawang masuk lagi sidin, tutup sidin kayak habar. Kayak apa kita menunggu kah? Kada, boleh orang kelapahan datang jalanan jauh, ya Allah. Atau kelapahan datang begawi. Kemarin kan sudah kita jelaskan waktu-waktu kita bertamu itu kapan baiknya. Orang kelapahan sudah siang, kita datang sore atau malam habis isya, seharian sudah begawi, itu kan baik juga. Udah baik. Bisa sini kada mau menerima kita. Jangan sodan, sombong banar jangan. Ya. Orang kelapahan sudah baik. Wa in qila lakum murji'u, ujar Allah Subhanahu wa taala. Ini adab Allah yang berikan kepada kita. Wa in qila lakum murji'u farji'u. Amun na ampun rumah itu membukai jalawang, kita ucapkan salam menjawab aja, atau kada membukai lawang dari dalam kada terima tamu aja. Bahasanya kan harus pang kada terima tamu itulah. Amun boleh kikam aku udah nak bukai itu kasar kala. Kada menerima tamu. Fa in qila lakum murji'u, kalau dikatakan kepada kalian bulik, atau dalam bahasa yang halus kada terima tamu tuh, parji'u jatuhan bulik ikam, jangan makakarasan bulik, jangan ay'udu wansarafu min haitsu bulik aja bulik, jangan wala taqifu ala abwabin nas, jangan berdiri aja aku kada nak bulik tuh bang sampai sini nyuruh aku masuk ya, jangan bulik. Jadi perintah parji'u itu wajib bulik kita, itu perintah Allah. Kalau kita kada bulik berarti kita menentang lawan perintah Allah. Bulik baik. Saat itu kita harus sadar, saat itu kita harus sadar. Ujar Rusidin kada terima tamu sudah dengan lapang dada tuh, oh ini perintah Allah. Menurang kada mana ya sudah. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan farji, bulik kembali, pulang aja. Jangan ada di hati kita tuh perasaan yang kada nyamannya. Ini perintah Allah. Sini nyuruhnya sudah ya bulik. Ai farji'u min ghairi il'ahin, maka buliklah, jangan memaksa. Kadang baca satu mata aja ulun lah. Jangan dipaksa. Kalau pilih sangi di sini juga. Ya kalau datang naik ke rumah sini mamai sini malah. Ikam nih sini bertamu, wah ini aku nih kada saling gulingan lagi malam lah. Kalau guling dulu, aku nih lapar dah siang. Di malah di mamai sini ya kalau bertambah malah. Ujar sini kada terima tamu. Sudah perintah Allah apabila fa in qila lakum wa in qila lakum murji'u, bila dikatakan kepadamu bulik, atau dalam bahasa halusnya kada terima tamu, parji'u, jangan bulik kamu.
Jadi tuan rumah kalau terima tamu, oh berarti di hati kita aku melaksanakan perintah Allah, ya boleh kayak sudah. Jangan ada ilhah. Ilhah itu memaksa, baik. Kadas cuma aja nah. Penting benar lah. Jangan maksa. Wala mudayaqah li ahlil bait. Mudayaqah ini, ayo haji silana, ayo 2 menit. Sekali setengah jam. Nah itu ngarannya mudayaqah. Mudayaqah. Soal mana nah, penting benar. Ayo apa sih dan? 2 menit. Harus setengah jam. Nah itu jangan maulah orang di dalam rumah tuh kada nyaman. Nyata dah sidin anak ke masjid. Biasanya sidin tuh jam 11 turun ke masjid atau jam 10 sudah tulak ke masjid. Seorang datang pas pukul 10. Setempat aja aku sih ke masjid dah. Kada setempat aja lawas lagi aja jam 12.20 ini jumatannya. Kadanya kayak itu, Pak. Itu ilhah ngarannya. Setempat aja nah. Harus sekalinya jam 11 sih hanya tulak ke masjid. Nah, jangan dipaksa. Nah, ma'a salamatis sadr. Ingatlah ya Allah bahwa hati kita tuh harus lapang untuk menerima nang suruh orang kada terima tamu tadi. Harus lapang kita menerimanya itu. Nah, itu. Nah. Kenapa? Huwa azkalakum. Kita bulik itu, ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, disuruh orang bulik kita bulik huwa azkalakum kata Allah. Itu lebih suci, lebih baik. Lebih baik. Kalau sudah Allah katakan lebih baik, kalau lagi manusia mengatakan itu kada baik. Oh ternyata mungkin ada kebaikan-kebaikan di balik itu. Ada kebaikan-kebaikan di balik itu. Kita ada tahu. Nah, kebaikan-kebaikan itu Allah yang lebih tahu. Kenapa yang pertama lebih baik itu kenapa? Karena itu adalah taat dengan perintah Allah. Irji'u fa in qila lakum wa in qila lakum irji'u farji'u. Perintah Allah kada? Perintah Allah. Boleh suruh orang bulik. Perintah Allah itu pasti baik. Allah memerintahkan sesuatu kepada hambanya itu pasti baik. Allah melarang sesuatu kepada hambanya juga untuk kebaikan, sama. Baiknya yang kedua apa? Kada mengalihi lawan orang nang di rumah, mun memaksa mengalihi kada. Masam muhasidin bukan lawang. Memaksa mengalihi kada tak? Masam. Kada ikhlas sidin menerima. Ya kada? Nah, nang asalnya mungkin sidin baik, nyurungi banyukin kada lagi. Ya kada? Nah. Karena kebaikan itu apa yang Allah inginkan. Nah itu orang nang tamu. Nah sekarang nang ditamui pulang kayak apa adabnya. Nang ditamui ini nah kayak apa adabnya. Nah kita itu orang nang ditamui juga harus punya adab. Kenapa adabnya? Kalau tamunya itu memang jauh, beri waktu barang 1 menit barang. Jangan sampai adabnya itu membuat nang datang ini kesal benar. Ulun ini jauh benar mulai hulu sungai betaksi 50.000 hendak ke sawah kada jadi gara-gara nama menyampaikannya habar lawan pian nah HP pian kada mau kada aktif. nah ini berarti ada satu. Jadi nang ditamu ini oh iya terima kasih banyak ya silakan walaupun kita dalam kondisi yang mungkin kada nyaman sebelumnya. Tapi karena ini kurang jauh umpamanya atau apa perlu benar malam ya kalau jam 2 malam anak minjam ambulan ditelepon malam biasanya orang mati kalau HP lalu didatangi kabarnya apa anak minjam ambulan bini si anak beranak tuh nah jadi anak beranak tempat anak sudah nah itu jangan ayo tuh urusan nikah kereta urusan beranak malam jangan. Jadi ada adab antara dua ini menimbang maslahat dan mafsadahnya, menimbang kebaikan dan keburukannya. Nah itu jangan mentang-mentang Allah Taala kayak itu kalau wa in qila lakum murji'u farji'u bila dikatakan kepada kalian balik sekarang aku mengatakan balik jangan juga. Adalah adab-adab yang harus dijaga. Sama juga ada adab yang dijaga. Nah, itu berkaitan dengan ayat istidzan lawan salam. Jadi
melihat zuruf, melihat keadaan juga pang kita nang didatangi nih. Kalau memang anu benar, ya kita harus membantu. Jangan mutlak. Artinya mutlak tuh pokoknya kada ada abisin. Kalau terima tamu, ada terima tamu tuh sudah. ada kebijakannya, jangan bahasa kita adalah ada kebijakan. Jauh-jauh sini atau orang sakit perlu bantuan kita, ya kalau lah apa yang bisa kita bantu, itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ayat ini sebagian mufassir mengatakan turunnya itu di saat Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, afara'aital khanat wal masakin fi turuqis syam laisa fiha sakinun." Jadi kalau istidzan ini adalah perintah dari Allah. Mengucapkan salam juga perintah dari Allah kalau kita bertamu ke rumah orang. Tapi ucapan tadi yang ingin ulun ingatkan adalah ucapan salam gitu disadari dengan doa. Ingat kita bahwa ini aku mendoakan. Dan yang menerima salam pun harus sadar bahwa orang ini sedang mendoakan kita. Gitu. Maka dijawab dengan doa. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, kalau seandainya nang kita masuki ini adalah rumah singgah, tempat-tempat kalau bahari jadi dahulu itu, zaman-zaman Nabi itu dari di perjalanan itu ada bangunan nang khusus dibangun untuk orang singgah istirahat. Kalau sekarang itu berbayar hotel. Kalau bahari itu kada, jadi ada bangunan di jalan itu dibangun khusus di sana, gasan orang singgah istirahat, enak guring kah di situ. Jadi di situ disiapkan ada airnya, nyaman lah orang istirahat perjalanan jauh itu nah. Kalau sekarang kan perjalanan jauh kalau mau istirahat ke hotel, ya lah, enggak ada keluarga bayar. Tapi zaman bahari itu kada. Bahkan urun masih kalau kita ke Mekah tuh, kalau kita ke Mekah zaman dahulu kalau orang ke Mekah itu kadang istilah menyewa tuh kadang masing-masing penduduk Mekah itu kalau orang berhaji ke Mekah, masing-masing penduduk Mekah itu mempersilahkan menyiapkan tempat di rumah-rumah mereka itu untuk tamu-tamu Allah itu gratis, dan mereka senang, itu suatu kehormatan bagi mereka. Nah sekarang kan berubah nih, ya lah, berubah. Kalau anak gratis itu di masjid ya, ya lah. Nah sekarang di hotel berubah ada. Kalau dahulu tuh ada. Jadi orang-orang zaman Rasulullah SAW, zaman para sahabat itu mereka menyiapkan tempat rumah-rumah mereka itu sengaja mereka kosongkan bagi orang-orang yang berhaji yang datang ke Mekah, dan mereka merasa terhormat kalau orang itu mau tinggal di rumah mereka. Kenapa? Mereka dapat pahala juga. Jadi mereka mencari pahala. Subhanallah. Beda kada dengan sekarang. Di zaman materialis kita ini. Ya Allah. Apa-apa perlu duit, tapi duit itu bukan segala-galanya. Nah, ujar Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, kalau kami singgah di rumah-rumah orang ada rumah-rumah yang disiapkan di perjalanan itu antara Mekah ke Syria itu ke Syam, ada tempat-tempat yang disiapkan untuk beristirahat, itu perlulah juga istidzan, beizin, perlulah juga mengucapkan salam. Nah ini sahabat radhiyallahu anhu. Nah lalu Allah menjawab, turun ayat, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin. Jadi kada apa-apa kalau tempat-tempat singgah nang umum itu nang gasan istirahat itu kalian masuk dan di sana tidak ada penghuninya. Tidak ada penghuninya artinya kada ada orang nang tadahulu begana nang singgah. Kalau ada orang nang tadahulu
ucapkan juga salam. Kosong rumahnya, itu kada apa-apa, kada perlu beizin, kada perlu. Kalau salam tadi tetap masih sunnah, izin kada perlu. Ujar Allah menjelaskan, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunah. Kalian tidak apa-apa masuk ke rumah-rumah yang tidak ada penghuninya, rumah-rumah singgah tadi, rumah tempat istirahat. Sekarang tuh masih ada ya, hampir kedada lagi lah. Sekarang tuh istirahatnya di mana? Di hotel atau di rumah makan sambil makan. Jadi supir kita istirahat dulu jadi makanan. Ya lah. Nah. Jadi di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita masuk ke rumah selain daripada rumah kita, melarang untuk masuk nyelonong, isti'dzan dan kita ucapkan salam. Nah, kalau di ayat ini Allah menjelaskan kada berdosa karena tempat itu memang disiapkan untuk tempat istirahat orang dalam perjalanan jauh. Tapi kada ada nang tinggal di situ. Artinya kada ada nang tinggal itu ulama dua pendapat. Ada yang mengatakan tak dahulu pada kita istirahat di situ, mungkin karenanya merasa orang lain kada ada kan lah. Mungkin seluruh handap aja ya kalau. Nah, atau kayak apa? Tapi kita yang datang kemudian kalau ada orang kita ucapkan salamnya supaya menutup auratnya. Nah, laisa alaikum junahun an tadkhulu. Jadi tidak apa-apa. Buyutan ghaira maskunah. Fiha mata'ul lakum. Nah, di dalam rumah-rumah itu atau di dalam tempat-tempat singgah kalian itu, kalian di sana bertamattu. Arti tamattu itu apa? Mengistirahatkan diri. Wal muradu bil mata'una al mut'ah wat tamattu' fiha wa dzalika bil istiqnan fiha minal harri wal bardi wal riyahi wal matar wa nahwi dzalika. Istirahat dari kecapean, istirahat dari kepanasan, istirahat dari kedinginan, istirahat daripada angin menyeribut ya Allah dan yang lain-lainnya. Nah, jadi kita istirahat sana kada apa-apa, kita kada beizin. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah selalu mengetahui apa yang kita nampakkan dan apa yang ada di dalam hati kita setiap saat. Jadi setiap saat Allah tuh mengetahui apa nang dilihat oleh manusia terhadap kelakuan kita dan nang kada dilihat orang, nang ada di dalam, nang niat kita baik kah, niat kita kada kah, niat kita hendak apa, itu semuanya Allah tuh. Setiap saat, makanya diberi bawa dengan kalimat fi'il mudhari, wallahu ya'lamu. Allah selalu tahu. Ma tubdun, apa yang kalian nampakkan, wa ma taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Nang sembunyi yang ada di dalam hati nang paling dalam, Allah tahu. Pina baik di luar, di dalam mana kayak kerukut bidawang maunya, Allah tahu. Allah semua tahu. Jadi maksudnya ayat ini apa? Jangan ada kemunafikan di luar baik, di dalam kada. Jangan. Karena Allah setiap detik, setiap saat tahu. Ya kalau sudah tidak ada dusta antara kita itu nyaman. Ya lah. Tapi kalau ada dusta ngalih mana tuh ngalih diobati. Ya kira-kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita, rahmatnya, dan mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa kita, dosa orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka di sana mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in kanu muhsinin fazidhum fi ihsanihim. Ya Allah, kalau orang-orang yang sudah ada di alam kubur sana, dari orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, kerabat kami, tetangga kami, orang-orang yang baik, maka tambahkanlah kebaikan untuk mereka. Wa in kanu musiin, kalau mereka itu adalah orang yang jahat, yang tidak baik,
fatajawaz an sayyi'atihim, maka ampunilah dosa-dosa mereka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.